Halo, kembali lagi dengan saya Sarjayadi Awe. Jadi untuk video kali ini kita akan membuat aplikasi untuk mencetak invoice dari usaha teman-teman yang sebelumnya sudah pernah kita review bersama. Di sini fokus menggunakan Google Sheet ya. Jadi seperti apa proses pembuatannya, silahkan diikuti sampai selesai untuk videonya. Oke, bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, kemudian nyalakan lonceng notifikasi untuk tetap update video terbaru dari saya. Dan jika teman-teman menganggap bahwa video-video yang ada di channel ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke temannya atau ke yang lain supaya kita sama-sama belajar, sama-sama koreksi. Oke, langsung saja silahkan teman-teman buka browsernya. Jadi di sini saya menggunakan Chrome. Jadi silahkan login dulu. Jadi login terlebih dahulu, kemudian teman-teman masuk ke bagian Drive, Google Drive-nya. Nanti teman-teman pilih saja New, kemudian pilih yang Google Sheet. Jadi di sini pilih Google Sheet, kita buat yang blank spreadsheet dulu. Jadi silahkan diklik. Nah, anggap ini teman-teman kita akan mulai membuat di lembar kosong ya. Untuk namanya kita silahkan di rename terlebih dahulu. Di sini saya buat saja latihan invoice ya. Oke. Ini sudah otomatis tersimpan ke dalam drive teman-teman. Jadi pada saat teman-teman buka, di sini sudah ada latihan yang teman-teman sudah buat ya. Jadi kita coba refresh. Ini sudah ada latihan invoice. Atau kalau teman-teman tidak pindahkan, ini langsung di bagian awal ya. Jadi silahkan dibuat dulu. Setelah itu langkah selanjutnya adalah membuat sheet item, atau sheet ini kita namakan juga sebagai master data. Jadi di sini pilih saja yang segitiga bawah, atau teman-teman bisa klik kanan kemudian pilih rename. Ini kita beri nama item saja, kemudian enter. Lalu di kolom A, jadi di kolom B, buat judulnya dulu daftar item. Untuk view grids-nya, jadi grid line-nya, kalau teman-teman ingin menghilangkan silahkan masuk ke menu view, kemudian pilih show dan grid lines. Jadi seperti ini, silahkan diatur terlebih dahulu sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Saya tambah untuk 125 supaya lebih jelas ya. Jadi seperti ini. Oke. Yang kita perlukan adalah kolom kode, kemudian ada nama item, kemudian ada satuan, umum, khusus, dan HPP. Walaupun secara detail masing-masing kolom ini sudah saya jelaskan di bagian review aplikasi pada video sebelumnya. Oke, kita masukkan saja. Yang kita butuhkan adalah kode, kemudian nama item, kemudian satuan. Ini untuk menampung harga umum. Jadi dalam cache ini hanya 2 untuk level harga yang kita buat. Namun jika teman-teman memiliki lebih dari 2, silahkan dikembangkan sendiri. Jadi ada level harga umum dan ada level harga khusus. Kemudian di sini ada HPP yang seperti sebelumnya nanti kita akan pergunakan untuk pengembangan ke depannya. Dan ini teman-teman silahkan di blok saja. Kemudian
tekan Ctrl B, atau jika teman-teman gunakan Mac itu silahkan pilih Command B, atau dipilih saja blok lalu kita buat border. Di sini silahkan teman-teman atur sendiri seperti apa yang diinginkan. Jadi kita sudah buat, tinggal dibuatkan baris saja seperti ini teman-teman. Ini hanya contoh saja, jadi saya buat hanya sedikit saja barisnya. Kemudian all borders. Nah, di bagian kode nama sampai ini ada yang paling ujung teman-teman. Ini nantinya teman-teman akan paham penggunaannya, tapi di sini cukup simpel saja. Kita menggabungkan antara kode dan nama item. Oke, ini saya buatkan dulu. Jadi dibuat supaya ada kolomnya, ada bordernya, silakan ditambahkan sendiri. Kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan warna tertentu, misalkan ya silahkan teman-teman kembangkan sendiri ya. Oke. Nah, sekarang kita buat kode sederhana saja. Jadi S001 atau stok yang pertama. Jadi ini bebas ya untuk kodenya. Jadi kita buat 5 item saja. Ini ada item 1. Jadi silahkan dibuat dengan nama item sendiri. Ini kita hapus saja, 5 saja yang kita buat. Di satuan ini mungkin ya ada pieces, kemudian ada kilogram atau bungkus. Silahkan teman-teman lengkapi. Kemudian khusus untuk harga, baik yang umum, khusus dan HPP, karena kita akan masukkan nominal atau angka bukan huruf, jadi kita blok saja. Jadi di blok saja sampai G, kemudian klik kanan, atau bisa langsung ke atas sini teman-teman ya untuk formatnya, dan pilih number ini teman-teman, namun hilangkan desimalnya. Jadi kita hilangkan desimalnya sehingga teman-teman kalau mengetikkan di sini misal ya harga umum 10.000, kemudian ini 20.000 ya. Ini kita copy saja karena ini hanya contoh. Ini harga khusus mungkin ya 8.000. Kemudian ini kita buat 15.000 saja. Kita copy saja. Yang tadi ini kita hilangkan dulu. Oke, seperti ini. Jadi ini sudah selesai untuk masternya. Sekarang kita buat untuk penggabungannya. Jadi sama dengan jika ini simpel saja. Jadi jika kolom B5 sama dengan kosong, atau dalam artian tanda kutip 2 kali ya. Jadi dalam artian bahwa kolom kode ini tidak memiliki nilai apapun atau blank, maka jadi silahkan apakah teman-teman menggunakan koma atau titik koma, tapi secara defaultnya seharusnya menggunakan koma teman-teman ya. Maka kita kosongkan juga. Jadi seperti ini, kita kosongkan. Jika salah, maka di sini B5 kita gabung saja dengan fungsi menekan dan kemudian tanda kutip 1 kali, kemudian spasi dan garis lurus ya yang ada di keyboard. Nanti silahkan teman-teman sesuaikan, dan walaupun sebenarnya ini bebas ya, teman-teman ingin menggunakan pemisah atau tidak itu tergantung dari teman-teman saja. Kemudian pilih C5. Jadi hasilnya secara langsung teman-teman bisa lihat di sini S001 item 1. Jadi digabung ke dalam satu kolom. Jadi ini sudah umum kita gunakan, tinggal di copy saja
ke bawah seperti ini. Lalu teman-teman paste ya. Jadi pastenya bisa Ctrl V biasa saja. Oke. Jadi yang kosong ini sebenarnya ada formula, tapi karena memang secara logiknya jika B10 sama dengan kosong maka kosong, berarti ini yang akan muncul adalah kosong. Jadi seperti itu. Silahkan diberikan nama untuk variabelnya, bisa langsung ke sini atau teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih yang paling bawah, itu bisa juga, tapi teman-teman bisa langsung, lebih gampangnya bisa langsung ke kiri atas, buat saja ini item ya. Jadi kita awali saja dengan i underscore nama atau nm saja, jadi yang singkat tapi teman-teman bisa paham, dan enter. Kemudian ini kita berikan nama juga untuk kolomnya, jadi diklik saja seperti ini sampai terblok. Kemudian i underscore umum, enter. Kemudian yang khusus juga i underscore khusus. Nah, HPP belum kita pergunakan, jadi saya belum buat nama dulu, belum buatkan variabel ya. Kemudian satuan ini kita akan pergunakan i underscore satuan, atau di sini bisa buat unit, jadi unitnya. Oke, setelah selesai silahkan teman-teman buat sheet baru, add sheet, jadi buat baru, muncul sheet 2, atau bisa klik 2 kali atau klik kanan, terserah, sampai muncul rename seperti ini. Yang akan kita buat selanjutnya adalah master yang kedua atau customer-nya ya. Jadi customer. Nah, customer ini ya nantinya akan kita panggil ya. Jadi kita akan gunakan, jadi sistemnya ada database-nya ya. Walaupun ini masih sederhana teman-teman. Jadi dibuat saja dulu judulnya adalah daftar customer atau pelanggan. Jadi pelanggan silahkan disesuaikan dengan kebutuhannya. Masuk menu view, kita hilangkan grid lines-nya. Kemudian Ctrl B. Di daftar customer, kolom yang kita perlukan ini adalah ada nomor, kemudian nama customer, alamat, PIC, kontak, NPWP, dan lain-lainnya. Ini silahkan teman-teman tambahkan. Kalau misalkan kebanyakan, teman-teman tidak usah ambil semua, tapi secara default ini kita buat seperti ini saja. Nah, di sini saya akan copy saja. Nah, kenapa saya copy? Karena kadang teman-teman pada saat ambil data dari mungkin di file Excel atau di Google Sheet yang lainnya, itu teman-teman langsung paste seperti ini saja teman-teman. Jadi kalau yang seperti ini, maka apapun properti yang ikut, atau misalkan teman-teman sudah setup warna, jenis huruf, ketebalan, kemudian dan lainnya, itu akan tercopy langsung. Tapi kalau teman-teman ingin copy data dari file lain, saya hapus dulu teman-teman ya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah copy seperti ini, pada saat memindahkan ke file Excel atau ke file Google Sheet, teman-teman silahkan klik kanan, kemudian paste spesial, dan hanya nilainya saja, values only. Jadi hanya nilainya saja, jangan yang lainnya. Jadi kalau nilainya saja, kalau teman-teman sudah buat format, maka format dari template teman-teman tidak akan berubah. Itu adalah tips penting yang teman-teman harus pahami. Oke, ini sudah selesai. Silahkan teman-teman berikan border atau sesuai dengan keinginan dari teman-teman. Misalkan di sini kita samakan saja, mulai dari warna dan bordersnya kita samakan saja. Oke. Kalau ingin dimodif lebih lanjut, silahkan, terserah dari teman-teman seperti apa yang diinginkan.
Ini hanya contoh saja, saya buat beberapa baris di blok, kemudian saya pilih all borders. Nah, di sini untuk nomornya bisa nomornya simple saja kayak seperti ini, 1. Kemudian yang kedua itu tinggal tambah 1, kemudian ke bawah. Oke. Lalu paste. Bisa juga teman-teman membuat kondisi jadi seperti ini. Jika yang nomor 2 saja karena harusnya minimal ada 1 customer ya. Kayak ini umum. Jadi ada umum di sini. Yang nomor 2 sama dengan jika C6 itu sama dengan 0, maka teman-teman di sini akan kosongkan juga. Jadi seperti itu. Jika salah, maka B5 atau kolom baris di atasnya, nomor di atasnya akan teman-teman tambahkan dengan 1. Jadi seperti ini bisa ya. Jadi bisa juga teman-teman jika dari baris pertama misalkan ya, ini kita hapus, sama dengan jika C5 itu sama dengan 0, maka kita kosongkan. Jika salah, itu kita ambil row-nya, baris yang di sini saja. Nah, cuma kelemahannya teman-teman jangan hapus yang kolom yang teman-teman jadikan acuan. Jadi ini bebas. Ini menghitung baris, berarti ini baris pertama ya. Jadi seperti ini. Ini kosong, teman-teman isi umum, maka muncul 1 atau mengambil baris L1 karena jika teman-teman copy ke bawah seperti ini, paste. Oke. Ini ke blok ya. Kita hilangkan dolarnya. Lalu copy ulang. Nah, seperti ini. Jadi kita buat nama yang kedua, misalnya toko Anda, customer baru, jadi akan muncul otomatis nomor. Ini teman-teman bisa gunakan di Excel juga. Jadi bebas untuk penggunaan formula yang tadi. Jadi sudah ada 2 formula ya teman-teman untuk membuat nomor secara otomatis. Kemudian alamat kita isikan saja alamat 1. Nanti silahkan dilengkapi. Kemudian PIC 1 karena ini hanya contoh saja, jadi bebas ya. Kontak 1 2 3 4 5. Ini copy saja. NPWP ini contoh saja ya. Oke, ini hanya contoh. Silakan dilengkapi saja teman-teman. Kalau tidak ada NPWP-nya, silakan dikosongkan saja. Kemudian pajak ini kita akan buat validasi seperti ini, ada pilihan ya atau tidak. Oke. Jadi ini klik kanan. Kemudian di bawah ada data validasi, atau teman-teman bisa masuk ke menunya di atas ya. Jadi ada data. Kemudian di sini ada data validasi. Teman-teman pilih di bagian add rules-nya, silakan pilih. Di sini option 1 kalau teman-teman ingin memasukkan secara manual. Kebetulan ini kita tidak buat dinamis karena memang pilihan cuma 2. Pajak iya atau tidak ya. Jadi iya. Ini iya atau tidak. Nah, jika teman-teman simpan, di sini ada warna ya yang menandakan bahwa itu adalah baris untuk validasi. Jadi silahkan dipilih, itu petunjuk untuk yang menggunakan warna ini. Teman-teman bisa edit pilihan lain kalau misalkan di optionnya, di sini ada advance-nya. Di sini bisa teman-teman
ganti dengan arrow seperti ini, jadi hilang tadi warnanya. Kalau yang tadi warnanya teman-teman bisa warna hijau jika ya, jika tidak mungkin teman-teman berikan merah seperti ini. Nah, jadi ya, tidak, ini ya. Jadi silahkan diatur sesuai kebutuhan ya teman-teman. Kemudian level harga, karena kebetulan di master data kita ada dua, ada umum dan khusus, jadi kita akan buat level harganya juga menjadi dua saja. Ini bisa teman-teman copy kemudian paste. Pada saat teman-teman klik di sini, ini sorry ya, ini dibuat baru saja. Ini add rule, kemudian kita ganti menjadi umum dan khusus. Nah, kita ganti untuk pengaturannya, kita gunakan yang raw. Jadi seperti ini supaya teman-teman ada perbandingan ingin gunakan yang mana. Teman-teman sisa copy saja. Ini ya. Ctrl C, kemudian blok sampai ke bawah dan Ctrl V. Kemudian teman-teman sisa pilih nanti ingin umum atau khusus. Nanti teman-teman sisa pilih. Jadi ini perbandingannya ya. Ini bisa di close dulu. Untuk total belanja kita kosongkan dulu teman-teman ya. Selanjutnya buat sheet baru kembali. Karena sudah ada data barang yang akan kita masukkan ke dalam invoice sederhana kita, kemudian sudah ada master customernya. Selanjutnya adalah inputan transaksinya ya. Jadi inputan transaksi kita akan buat. Jadi di sini bisa kita atur kembali. Ini ganti saja, rename sheet 3 menjadi input atau transaksi, silahkan. Kita beri nama dulu atau headernya daftar transaksi. Kemudian kita bold dan di menu view ini kita hilangkan dulu grid lines-nya. Nah, pada B4 silahkan teman-teman masukkan, yang kita perlukan pastinya adalah tanggal ya. Jadi tanggal transaksinya kapan, kemudian nomor invoice. Lalu di sini ada terminnya. Oke. Kemudian ada customer, produk. Jadi customer, produk, kuantitinya berapa, unitnya berapa pieces, mungkin berapa kilo atau berapa bungkus. Kemudian harga, pajak dan total. Jadi ada harga, kemudian kena pajak atau tidak, dan total. Oke. Nah, kalau misalkan tidak menggunakan pajak silahkan dihilangkan saja teman-teman ya. Jadi kita bold saja ya. Kemudian berikan border dan warna teman-teman ya. Ini ada warnanya, silahkan disesuaikan kembali. Kemudian kita buat beberapa baris untuk latihan saja ya. Jadi seperti ini. Kemudian setelah selesai teman-teman atur tampilannya ya, jadi selesai tampilannya kita akan mulai untuk pengisian ya. Jadi tanggal misal ya, tanggal 1 bulan 1 2023. Nah, ini teman-teman bisa setting kembali seperti apa formatnya, tinggal dimasukkan seperti ini. Kemudian custom date and time, kemudian pilihan tanggalnya bisa seperti ini, atau yang default saja teman-teman sisa sesuaikan kebutuhan. Kemudian nomor invoice anggap ya ini INV
kemudian 001 atau invoice yang pertama. Jadi penomoran ini sebenarnya bebas. Kita anggap bahwa 2 item. Untuk pengisian baris selanjutnya ini kosongkan copy saja dari baris di atasnya apabila masih dalam satu nomor tapi itemnya berbeda. Sudah pasti terminnya di sini harus sama ya teman-teman. Jadi sampai dengan customer itu harus sama. Oke, untuk termin teman-teman misalkan masukkan 7 dan 14. Ini kita inginkan otomatis ada hari di belakangnya ya, karena ini 7 hari 14 hari. Teman-teman silahkan klik kanan, kemudian kita format ya. Jadi ini teman-teman ya, kita pilih dulu conditional. Ini bukan conditional formatting ya, tapi format ini ya, custom number format. Jadi ini untuk memunculkan hari ya. Ini kalau misalkan teman-teman sudah buat sebelumnya seperti ini, jadi tinggal buatkan saja tanda petik, kemudian isi hari, kemudian balas, maka otomatis berubah ya. Apply, jadi seperti ini. Ini conditional formattingnya tadi jalan ya, kita hilangkan dulu. Jadi ini kita hilangkan, hapus. Oke, ini copy saja ke bawah, kemudian paste dan hapus. Jadi ini akan otomatis 7 hari walaupun sebenarnya ini angka 7 saja. Jadi seperti itu. Kemudian customer ini ambil pilihan saja dari nama customer ini teman-teman. Nanti tinggal buat saja nama, ini misalkan C underscore nama. Kemudian di input ini masuk ke data, kemudian pilih data validasi. Oke, add a rule. Ini jangan kriterianya drop down yang statis atau yang dimasukkan secara manual, tapi ambil dari range. Ini ya. Kemudian kita masukkan range-nya adalah C underscore nama atau nm tadi. Kemudian ini akan muncul ya. Jika teman-teman ketik, jadi kelebihannya misalkan toko, maka ini secara langsung akan dinamis ya. Jadi seperti itu. Kita tinggal copy saja ke bawah, paste. Jadi seperti ini. Kemudian untuk produk juga sama, tinggal buat baru lagi. Kemudian drop down-nya ini kita buat sama dengan item atau is. Kemudian tadi teman-teman buatkan nama yang di sini daftar itemnya. Ini ya, INM ya. Oke. Silakan masuk ke inputan. Di sini inputannya I sama dengan I underscore nm. Kemudian kita lihat dulu, ini sudah muncul ya. Jadi bisa masukkan kode atau nama otomatis, misalkan S00 002 003 atau item 1, maka akan muncul yang kita cari saja teman-teman. Silakan Ctrl V, kemudian item 2 misalkan, ini kita perlebar saja ya. Kemudian quantity ini masukkan secara manual juga ya, kuantitinya misalkan ini ada 5, kemudian ini 10. Nah, tinggal teman-teman atur untuk unitnya atau satuannya itu sama dengan ya, jika tanggal atau B5 sama dengan item ya. Jadi itemnya atau paling terakhir saja kuantitinya sama dengan kosong atau belum diisi, maka kita kosongkan juga. Jika salah, kita akan cari menggunakan formula index, buka kurung. Jadi index I underscore, jadi muncul semua namanya. Kita ambil yang unit, kemudian koma, match untuk mencocokkan.
cari untuk ini teman-teman ya, produknya F5, kemudian pada kolom INM atau nama tadi dan 0, atau ini teman-teman ya, kita buat lagi satu kali kemudian enter. Otomatis kalau teman-teman mengaktifkan autofill-nya ada pilihan, silakan dicentang saja seperti ini. Kemudian copy formulanya sampai ke bawah. Ini ya, ini tidak usah saja, no. Oke, pastikan ini formulanya sama ya, jadi otomatis terpanggil ini teman-teman. Oke, ini kita ketengahkan saja. Kemudian harga, nah kita akan mengecek dulu customer ini atau toko ini teman-teman ya, toko Anda itu adalah tipenya umum atau khusus. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama kita harus ambil dulu, ini saya tidak berikan nama tadi variabel kalau lewat teman-teman, ini buat saja C underscore, ini misalkan tipe ya, enter. Ini teman-teman ya. Kemudian di harga, jadi sama dengan jika ini ya, jika indeks, jadi indeks, kemudian kita ambil C underscore tipe, kemudian match, dan pilih nama customer E5 di kolom C underscore nama, jadi nama customernya 0, kemudian tutup 2 kali ya. Jika ini sama dengan umum, jadi jika hasilnya nanti adalah umum ya, jadi jika hasilnya umum maka kita akan indeks, jadi kita akan mengambil harga, jadi indeks item, jadi I umum, jadi harga umum yang kita ambil kalau misalkan ini adalah tipenya umum. Match, jadi seperti ini match, lalu teman-teman masukkan nama itemnya F5, kemudian di I underscore ini teman-teman ya, nama 0. Oke, untuk kurun 2 kali. Jadi logikanya itu kita cari dulu tipenya. Kalau misalkan umum, maka harga yang akan dimunculkan untuk produknya adalah harga umum. Apabila dia khusus, maka nanti yang akan dimunculkan adalah harga khusus. Jadi ini di copy saja. Setelah itu jika salah, artinya bukan umum, kita akan munculkan harga yang ada di khusus. Jadi seperti ini, I khusus. Kita enter, maka diperbaiki otomatis. Ini akan muncul otomatis 8.000 itu adalah harga khusus. Kenapa bukan umum? Karena tipenya adalah ini teman-teman ya, umum. Khusus untuk yang toko Anda. Jadi seperti itu. Ini akan otomatis mengambil angka yang teman-teman, harga yang teman-teman sudah setup. Nah, pada saat teman-teman copy kemudian ada error seperti ini, menandakan bahwa tidak ada tipe yang dicari. Sisa tambahkan di bagian depan ini setelah sama dengan itu if error. Jadi double R ya, if error buka kurung, jika error kita berikan kosong saja seperti ini. Ini ya, ntar silakan di copy kembali dan akan menghilangkan errornya. Artinya jika hasilnya error, maka ini akan kosong ya. Jadi ini ada formula if errornya.
Oke, selanjutnya untuk pajak ya, itu teman-teman harus periksa kembali untuk yang ini teman-teman. Jadi kita beri nama CPJK atau pajak ya, kita enter. Sebenarnya cukup simple juga teman-teman. Sisa yang pertama untuk gampangnya copy saja formulanya seperti ini, Ctrl C atau klik kanan pilih copy lalu enter. Di pajak ini teman-teman paste saja, namun teman-teman harus mengedit ya. Jadi yang tadinya adalah tipe yang teman-teman cari, sekarang adalah pajak. Jadi jika pajaknya ini sama dengan ya, maka hasilnya teman-teman ya, hasilnya kita akan munculkan 11%. Jadi logikanya seperti ini yang kita buat. Namun jika bukan 11%, ini hati-hati bermain tanda kurung. Jadi ini dihapus saja. Kita akan kosongkan ya. Ini. Jadi kita kosongkan saja. Kita enter. Nah, ini akan kosong teman-teman. Kita copy ke bawah. Nah, sekarang kita cek dulu ini item 1, item 2. Customernya ini pajak, gunakan pajak toko Anda tidak ya. Kita ubah dulu menjadi ya. Kita lihat hasilnya. Ini masih tidak muncul. Oh, ini teman-teman ya. Ini kekurangan tanda kurung. Jadi pastikan harus hati-hati teman-teman ya. Jadi kita tutup dulu di bagian ini. Oke, lalu enter. Ini ada yang salah satu, kita perhatikan dulu. Jika hasilnya ya, maka muncul 11%. Jika salah, kita akan kosongkan. Kemudian ini if-nya, ini kelebihan ya, kita enter. Sudah, jadi dicek saja kurungnya. Nah, ini kita ubah saja ke persen, ketengahkan. Nah, untuk totalannya teman-teman, sebenarnya kalau misalkan langsung mengalih seperti ini, 5 dikali harga, kemudian dikali ini 5 dikali harga dikali pajak dulu, ini pajaknya, ini tutup kurung, kemudian teman-teman tambah, kita anggap exclude saja ya, karena ini kita belum buatkan pengaturan sama sekali. Jadi 5 dikali harga, jadi ada pajaknya ya. Jadi seperti ini. Ini bisa juga teman-teman yang buat simple ini kita paste. Nah, harusnya ini sudah sesuai teman-teman ya. Nah, kita coba yang tidak ada pajak ya. Kita masukkan ke customer baru, misalkan kita copy saja ini 002. Lalu customer yang ini kita tidak ya. Oke, kemudian item 1 kuantitinya 5, maka otomatis 50.000. Kita ubah harganya, hilangkan desimalnya. Jadi seperti ini teman-teman. Sampai di sini sudah kita punya data untuk kita masukkan ke dalam invoice kita ya, template invoice yang terakhir. Oke, yang di bagian ini teman-teman. Namun sebelum pindah ke sini, karena ada cukup banyak formula yang kita mainkan, ini kita akan pending terlebih dahulu untuk proses pembelajarannya ya, untuk formulanya, termasuk juga formula terbilangnya di video berikutnya. Jadi ini sudah cukup panjang teman-teman, jadi kita simpan dulu. Nanti teman-teman jika ingin file jadi dalam video ini atau file latihannya,
silahkan cek di kolom komentar, nanti teman-teman akan diarahkan ke sini. Tinggal teman-teman unduh untuk proses pembelajaran ke Microsoft Excel, lalu teman-teman bisa kembali masukkan ke dalam Google Drive dan buka menggunakan Google Sheet ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi cukup untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan memberikan insight baru teman-teman terkait penggunaan beberapa fitur-fitur mendasar dari Google Sheet. Jadi semoga bermanfaat. Sekali lagi bagi teman-teman yang merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, kemudian di share ke teman-temannya, dan jika teman-teman ingin mendapatkan notifikasi update terbaru dari video-video saya, silahkan di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan terakhir, jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silahkan masukkan di kolom komentar atau bisa join di grup Telegram kita yang ada di deskripsi video. Oke, cukup sekian teman-teman. Salam sehat selalu dan salam sukses selalu dari saya, Sarjayadi Awe.